mau di atas aja boleh. Kita duduk santai aja. Oke, kita di atas. Anton, is okay ya? Kita di atas. Santai. Ya. Oke. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih ya. Jadi begini Pak Adi, ini acara ini kita kasih nama Torampe Stream Festival. Ya. Torampe itu our Stream Festival itu sudah. Itu bahasa Manado, ya, atau our Stream Festival. Jadi memang ini komunitas Manado kebanyakan yang organize juga. Nah, kita ini kan rata-rata imigran dan sudah bekerja, rata-rata sudah bekerja. Terus ada juga yang mereka mikir masih mendingan nyewa, karena rata-rata kita punya rumah di Indonesia. Di Manado kita ada rumah, kita ada tanah, tapi di sini kita karena kita cuma tujuannya cari uang, jadi kita puas dengan menyewa saja, karena sebenarnya kalau kepemilikan rumah rata-rata kita sudah punya, tapi di Indonesia. Nah, ini konteksnya kan di Melbourne, kita semua udah tinggal di Melbourne. Nah, sekarang orang jadi mikir, aduh, apa kita mikir jual aja rumah yang di Indonesia? Kan ternyata ada yang awet, terus untuk ini. Nah itu kita langsung tanya nih, straight to the point. Pendapatnya Pak Adi, saran bagaimana kalau ada orang berada dalam keadaan itu? Silakan Pak. Itu untuk masing-masing individu, itu kebutuhan kita masing-masing berbeda ya. Kalau bagi saya pribadi, itu di Australia ini properti itu stabil sekali, harga tidak bisa dimanipulatif, atau tidak bisa dimanipulatif juga. Jadi selama itu freehold, selama itu punya kita. Ya, jadi tidak ada duplikat atau ownership-nya jelas, tidak ada dispute dengan orang lain. Kalau saya, properti itu sebagai satu investment dan itu safe investment. Kalau saya pribadi, saya suka properti di Australia. Oke, berarti tidak ada mafia tanah di Australia. Ya, maksudnya sengketa yang aneh-aneh itu kan sering ya. Saya juga di Indonesia, saya asal Belitung. Di Belitung tuh banyak sekali kasus. Dari segi ya duplikat tanah, duplikat sertifikat, dari segi kita nyaman ke orang, nggak jelas, dipakai orang, kita mau pakai lagi, mau musik susah, mau minta balik susah, negosiasi susah, gitu ya. Kalau sini saya sukanya gitu tuh ya, kita sewa ke orang, ya ada paperworknya semua jelas, law-nya jelas, hak kita apa, kewajiban kita jelas. Itu yang kita mau itu orang dari segi investasi, ada yang suka share, ada yang suka EFT, ada yang suka bisnis, ada yang suka rumah. Nah rumah itu bagi saya itu safe investment bagi saya. Oh iya, terima kasih. Oke, tadi sempat dibilang freehold, itu bahasa Indonesia freehold apa ya? Itu hak milik, jadi selamanya punya kita. Oke, berarti itu setingkat dengan SHM, sertifikat hak milik. Oke, dan itu tidak mungkin ada duplikasi. Tidak ada sini. Tidak ada kasus sama sekali. Tidak ada kasus. Bagaimana kasus dengan cancel? Ada nggak? Cancel tergantung. Jadi kalau sebelum kita beli rumah, kita bisa cek kalau di Victoria ini ada section tertentu, kita bisa lihat ada future planning purpose. Contohnya mau dibangun pelebaran jalan atau railway station atau apa gitu ya. Ada kemungkinan dibeli dari pemerintah. Dibeli ya? Dibeli, betul. Dengan harga yang market value. Market value. Oke. Jadi kalaupun ada masalah dengan city council atau regional council atau share, itu pasti akan dibeli dengan harga pasar. Jadi tidak ada produksi. Feedback itu untuk yang mau beli rumah sebaiknya dicek dulu, zoningnya dulu, kegunaannya apa. Nah, jadi sebelum kita beli, kita cek dulu. Sebelum kita beli, kita maunya apa? Purpose-nya apa? Bisa mengajar division atau mau bangun rumah, single story, double story, kita cek dulu. Setiap zoning itu ada. Simpel aja, ini untuk ditinggalin. Ya. Kalau untuk ditinggalin aja, untuk tinggal bisa ya.
Bisa, Itu kalau kita paling berapa? banyak. Nah, tapi kalau saya selalu sedia satu lagi. Selain tinggal, kita tanya ada secondary purpose nggak? Misalnya kalau depan saya mau extend rumahnya karena mungkin ada growing family ya, atau mungkin ada papa mama mau datang mau put wedding plan, ada kebutuhan lain. Oke, sekalian tuh. Ya. Ya, jadi kalau kita cek dulu paperworknya di section dari itu, zoning itu bisa kasih tahu kita, kalau kita boleh tebang pohon atau mau boleh extension boleh, tapi ada restriksinya apa? Ya. Oke, berarti untuk hal itu berarti kita perlu konsen juga dalam extension kan, kita akses segala macam. Nah, kelihatannya kita udah mulai dapat aura enak nih, karena tadi udah dijelaskan keuntungannya kalau di Indonesia mungkin masih banyak kasus yang beberapa sengketa tanah atau rumah, sementara di Australia tidak ada sama sekali karena jaminan hukumnya ada. Nah, kalau udah begitu, langkah pertama kita itu untuk mendapatkan rumah itu gimana? Atau kita lihat iklan-iklan dulu? Misalnya kita mulai dari orang melihat harga iklan rumah, itu langkah selanjutnya apa? Biasanya itu kita harus tahu dulu ya, kebutuhan kita apa, satu. Kedua, kalau yang butuh finance, of course, untuk ngomong ke broker, ya kita atau ke bank langsung, set budget. Jadi kita harus realistik di market ini. Sebelum kita mau beli, kita set dulu budget berapa, dari segi deposit, dari segi repayment, dari segi income. Setelah itu baru kita ke market. Ke market, lihat, kalau saya selalu ke real estate atau pakai website aja deh, paling gampang kan. Berarti kita ke marketnya setelah kita yakin bahwa kita sudah dapat advice dulu soal guna nilai indikasi lah, budgetnya berapa ya, betul. Karena kita juga nggak mau kalau kita ke market kita mau di sini tapi di punya sendiri, kita bakal waste time kan. Oke, jadi bisa saya simpulkan ada nilai rumah 1 juta terus ada yang 500, kita maunya yang 1 juta tapi kemampuan kita 500, jadi itu dari awal sudah kita putuskan. Betul, jadi kita mau gimana ya, cari sesuatu yang suitable buat kita, within our budget dan within our means juga. Misalnya kalau sudah jadi datang ke saya atau datang ke bank, kalau saya mau beli rumah, dikasih budget misalnya aja 600.000, tapi mau tinggal di daerah tertentu, kan? Belum tentu ada properti yang harga segitu kan. Jadi kita harus share budget itu bagus buat kita tuh, pas kita akan rumah, kita bisa dapat yang apa yang kita mau dan kita butuh. Oke. Nah, sekarang status ini ada beberapa status imigrasi. Jadi apakah ini harus permanent resident atau citizen atau bagaimana? Kalau beli tergantung butuh lending atau enggak ya. Sebenarnya kalau dengan bank kecil itu bisa, kalau bukan DR masih bisa. Limitasinya itu kalau kita bukan DR, kita harus bayar loading stamp duty, 8% loading. Stamp duty. Jadi Stamp duty itu di Indonesia apa ya stamp duty? pajak ganti nama mungkin ya. Metra seperti metra ya. Biasanya kan 5,5% di Victoria. Ya. Kalau itu bukan presiden, itu ditambah lagi 8% loading. Ya. Jadi bayar 13,5. Oke, sekarang gini, kita akan langsung hitung-hitungan aja nih. Misalnya nilai rumah 1 juta, itu kira-kira kita butuh down payment deposit berapa tuh kira-kira? Kalau untuk standar, itu kita butuh 20% di Victoria, dan kira-kira 6% untuk biaya ganti nama semua. Jadi kira-kira 260.000. 260.000. Kalau 260.000 plus kita karena ada pekerjaan kita bisa menyicil, 260.000 itu berapa M di rupiah? Kira-kira 2,5 M. 2,5 M. Kalau ada teman-teman punya rumah di Tebet, udah jadi tuh, ya kan? Mungkin kayak settle, nggak usah loan lagi, kalau situ beli sini. Atau di Sario, di Manado tuh ada daerah-daerah yang udah mahal, itu jadi ya. Daerah tertentu di Indonesia itu lebih mahal daripada sini ya. Nah, Dan salah ya. berarti ada kemungkinan kans kita juga ada kalau nilai aset kita yang mahal di Indonesia bisa dikonvert ke sini. Nah, sekarang masalahnya
itu uang kan uang keluar dari Indonesia masuk ke Australia itu ditanya-tanya nggak sama bank? Itu masalahnya, karena kan tergantung. Jadi bank itu ada proses namanya KYC atau anti money laundering. Ya. Sebaiknya itu good point ya. Sebaiknya itu melalui jalur resmi ya, untuk transfer duit ke sini. Jangan pakai yang aneh-aneh. Maksudnya jalur resmi bagaimana? Melalui bank langsung. Oh, bank to bank. Betul, bank to bank. BCA atau BNI ke... Karena jangan lagi kalau lagi apes itu account itu bisa di freeze. Nah, itu dia. Kalau udah sampai sini di freeze sama pemerintah sini. Betul, dari banknya, betul, dari anti money laundering. Anti money laundering. Karena mereka apa? Karena mereka belum tahu, belum percaya atau apakah mereka akan investasi menyelidiki lagi? Betul, mereka mau tahu itu source of money-nya dari mana. Ya, jadi dari segi bank itu ada regulasi dari Australia untuk menyelidiki cash deposit lebih dari $5.000. Oke, ya termasuk cash deposit. Nah, saya mendengar teman-teman kita dari China banyak investment di sini. Mereka banyak money coming in from China to here juga ya. Itu mereka bagaimana? Apakah cuma Indonesia yang dicek atau yang itu saya bingung? Enggak juga sih, maksudnya jalur resmi itu selalu ada ya. Orang Chinese jalur resmi juga banyak, bukannya yang aneh-aneh enggak. Duit masuk mereka, bisnisnya mereka legitimate. Ya. Ya. Yang susah itu kan sistem banking di Indonesia dan sini beda ya. Jadi kalau kita jelasin pun gimana duit kita dari mana, mereka tidak bisa ngerti di sini. Mungkin kalau untuk tim, kalau misalnya yang beli itu generasi lebih muda, dapat surat dari parents atau warisan ya, warisan surat aja. Google, kalau orang ngadu bilang Google. Ya, surat aja, kalau bisa di witness, misalnya Jeffrey mau dikirim duit dari parents dari Indonesia. Sebelum kirim, minta parent tulis surat, going to give you money, misalnya 100,000 atau 200,000 to assist you with the purchase of property di sini. Nah suratnya itu kalau bisa di save di email, ya. Jadi kalau satu saat ditanya dari pihak bank atau NPO, bisa kasih tahu aja mereka, saya dapat duit ini dari orang tua, betul. Pasti itu nggak mungkin di freeze ya, kan orang betul. Biasa ditanya lagi ya. Dicek lagi orang tuanya, orang itu bagaimana? Ya, makanya kalau saya nggak tahu ya. Kita harus meyakinkan bahwa itu memang dari keluarga orang tua ya. Betul, nah itu bagian dari anti money laundering. Iya. Berarti masa awal udah deposit, sekarang tinggal cicilan jadi kita harus berusaha kerja terus di sini untuk. Betul, ya dari segi ya kalau dari segi banking, dari segi loan itu dari mortgage banyak caranya. Ya. Ini orang kerja yang penting ada fixed income ya, permanen ya Pak Bila. Ya, tidak harus permanen. Oh, tidak harus permanen. Tidak harus cash flow boleh atau second flow boleh. Ya. Kalau bisnis small bisnis atau bisnis juga bisa. Bisa. Oh, Ya. tapi kan kalau pas kita bisnis kita juga akan ambil bisnis loh. Itu gimana? Ada bank yang bisa ini, jadi kita tergantung kita present case-nya ke bank itu. Ya. Oke. Bank tertentu lebih bagus daripada bank lain untuk kasih. Jadi kasarnya ada bisnis loan, ada mortgage. Jadi bisnis loan dari aset dari bisnis itu bisa jadi collateral mortgage. Biasanya kalau kita lihat orang yang self-employed atau punya bisnis sendiri, misalnya ada nomor misalnya aja 5.000, ya. Yang bank melihat itu sebenarnya net profit before tax. Iya. Profitnya itu. Oke. Jadi bisnis loan kan sudah di expense jadi ya expense company. Oke, Pak Andi terima kasih banyak ya. Ini bincang-bincang benar edit video ya, level up untuk kita semua. Tadi kita udah sampai ke bisnis, nanti saya akan break dulu, kita break ke musik. Nanti kita sambung lagi ke topik berikutnya, how to set up a business ya, small business. Terima kasih.